di antara nama Allah ya ikhwah, Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Tadi disebutkan Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Al-Mu'ti apa ikhwah? Di antara nama Allah Al-Mu'ti dan Al-Mani'. Al-Mu'ti itu yang memberi. Al-Mu'ti itu artinya yang maha pemberi. Jadi di buku ini kita terjemahkan yang maha memberi. Al-Mani' yang menahan. Jadi Allah yang memberi, yang dapat memberikan, dan tidak ada yang dapat menghalangi pemberiannya, itu Al-Mu'ti. Jadi Allah yang maha memberi, dan tidak ada yang dapat menghalangi pemberiannya. Ya. Sedangkan Al-Mani' itu yang menahan. Ya, maksudnya yang menahan hambanya dari gangguan atau menahan hambanya dari pemberiannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya, jadi Allah Al-Mu'ti yang maha pemberi dan satu-satunya pemberi, dan tidak ada yang dapat menghalangi pemberian Allah. Al-Mani' itu yang menahan hambanya dari gangguan atau pemberian dari siapa saja yang Allah kehendaki. Di antara dalilnya Al-Mu'ti dan Al-Mani' itu setiap setelah sholat kita baca doa apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lihat, ini doa azim, doa agung. Kata Nabi SAW, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada penghalang bagi siapa saja yang ingin Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau kamu sudah menghalangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak bermanfaat usahanya orang-orang yang berusaha. Maksudnya, kalau Allah sudah menetapkan si fulan akan dapat 1 M misalnya. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk mendapatkan uang tersebut. Walaupun musuh-musuhnya berusaha jelek-jelekin, bilang mungkin udah si fulan gak jujur, jangan antum kasih uang itu. Udah si fulan seperti ini, si fulan seperti ini. Kalau kata Allah dia dapat. Gak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima manat. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau sudah dihalangi oleh Allah. Dia dikit lagi nih, selangkah lagi bakal dapat. Misal tadi uang. Tapi kalau kata Allah tidak, gak bakalan dapat. Mau jungkir balik, mau teriak-teriak, tetap tidak bakalan dapat. Dan tidak akan bermanfaat usaha dia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya mau dia berusaha bagaimanapun juga tidak bakalan dapat. Dia ngincar misalnya 1 tanah. Anak suka sama tanah ini. Dia berusaha lobby ini itu, pinjam sana pinjam sini. Kalau kata Allah bukan milik dia, bakal dapat apa tidak? Nggak bakal dapat. Ya. Kalau semisalnya Allah menentukan dia dapat, pasti dapat. Ya. Subhanallah, anak pernah waktu itu bawa jamaah. Ternyata di Turki itu ada masalah jamaahnya. Jadi dia ada kesalahan dari pihak maskapai. Dia tidak mendapatkan seat tempat duduk. Orang dari daerah, maksudnya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa komunikasi dan yang lainnya. Sedangkan jumlah orang yang tidak dapat tempat duduk itu banyak. Akhirnya di counter, karena dia nggak bisa berinteraksi dan yang lainnya, dia bertiga sama keluarganya duduk diem aja. Yang lainnya protes, terus protes. Nggak bisa, saya harus berangkat hari ini, saya harus seperti ini gimana maskapai? Terus proses. Kata pihak maskapainya, ini kita lagi atur dulu, nanti kalau ada sisa kita akan kasih, kita akan pilih. Terus protes nih orang-orang. Subhanallah, mungkin nih pihak maskapai pusing sama yang protes, sisa 3 seatnya nih. Yang lagi duduk dipanggil, udah, Anda aja yang masuk ke dalam buat Lihat ya, subhanallah ya. Yang duduk nggak tahu apa-apa, kalau udah dikasih dikata, yang protes harus berangkat hari itu nggak berangkat. Ya, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga subhanallah pelajaran buat kita. Ya, jangan ada ambisi dunia yang berlebihan. Karena seseorang kalau Allah menetapkan dia tidak dapat, tidak bakalan dapat. Tapi kalau Allah menetapkan dia dapat, hatta dia lagi tidur di rumahnya akan datang rezeki tersebut. Sedangkan ambisi dia terhadap dunia melelahkan. Karena kadangkala dia melampaui di atas kemampuan dia. Dan dia tidak pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga faedah dari mempelajari Al-Mu'ti dan Al-Mani', yang paling utama, jangan bergantung kecuali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah yang maha pemberi rizki, kemudian Allah yang menentukan, satu-satunya yang menentukan pemberiannya, dan satu-satunya yang menahan, kenapa kalau kita takut kepada selain Allah Azza wa Jalla? Makanya ada satu hadis, ya, satu hadis dari Nabi SAW sangat bagus.
menguatkan iman yang berkaitan dengan rizki dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, inna min dha'fil yaqin an turdiyan nas bisakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Lihat kata Nabi SAW, inna min dha'fil yaqin. Sesungguhnya di antara tanda kelemahan keyakinan seseorang. Jadi kalau di dalam hati seseorang yakin dan imannya kurang, salah satu tandanya anturdiyan nas bisakhatillah. Kamu mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dia cari ridho manusia, sedangkan Allah murka dengan perbuatan itu. Biasanya seorang pegawai disuruh sama bosnya. Kalau bosnya non-muslim, tolong beliin khamr. Dia mencari supaya bosnya sayang sama dia, tidak diputus kerjanya. Dia kerjakan perintah bosnya, padahal dalam rangka mendatangkan apa? Amarah Allah Azza wa Jalla. Kalau keyakinan di dalam hatinya kuat, dia tinggalkan itu. Karena dia tahu yang memberikan dia rizki siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah nih, kalau lemah keyakinan dia lemah, akhirnya dia cari ridho manusia dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wa antahmadahum ala rizqillah. Kamu puji manusia atas rizki Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang ngasih rizki Allah lewat perantara manusia, manusianya dipuji-puji, ya, setinggi langit, Allahnya dilupakan. Ini juga menunjukkan lemahnya iman dan keyakinan seseorang. Ya dipuji, ya kayak dulu kalau raja, penyair-penyair datang dipuji raja-raja ini agar dapat harta. Begitu juga sekarang. Ya, dia pendekatan, misalnya pengen proyek, pendekatan ke aparat-aparat, ya dikasih nasi bungkus tiap pagi misalnya, nanti siang diajak makan padang. Tapi subhanallah dia puji-puji, dia lupa kalau yang menetapkan rezeki siapa? Allah Azza. Dia tidak ke masjid berdoa, ya Rabb mudahkanlah, ya Rabb lancarkanlah, manusia hanya sebab engkau penentu segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan lemahnya keyakinan seseorang. Sampai kalau bosnya tuafa atau yang lain meninggal, dia bilang, ya Allah, siapa yang akan kasih makan saya? Ini si fulan udah nggak ada sekarang. Siapa yang bisa bantu saya? Ini menunjukkan lemahnya keyakinan seseorang. Wa antadzummahum ala ma lam yu'tikallah. Dan kamu mencela manusia atas rizki yang Allah tidak tentukan buat kamu. Dicela manusia. Dia ngejar rizki, subhanallah gagal, tidak dapat karena sebab mungkin si fulan sama si alan, dicaci maki orang-orang tersebut, gara-gara kamu kita gagal tidak dapat penghasilan tersebut, gara-gara kamu ini, gara-gara ini. Ya padahal yang menghalangi siapa? Allah Azza wa Jalla. Lihat di akhir kata Nabi SAW, ini juga menunjukkan akhir hadisnya, bahwasanya manusia ini jangan terlalu berambisi besar karena semuanya ditentukan oleh Allah. Kata Nabi SAW, inna rizqallah. Sesungguhnya rizki Allah la yajurruhu hirsu harisin. Rizki Allah tidak berikan kepada orang yang semangat mencarinya. Wala yarudduhu karahiyatu karihin. Dan tidak dihalangi oleh Allah kepada si fulan walaupun semua orang berusaha untuk mencegahnya. Jadi ada orang yang semangat nyari, kalau kata Allah tidak bakalan dapat. Ada orang dikasih sama Allah rizki walaupun semua orang berusaha untuk menolaknya. Dikasih sama Allah rizki. Maka ini juga pentingnya kita kembali rujuk ilallah, bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah sambil sebab dan ikhtiar. Ya, dan yang menghancurkan manusia salah satunya al-hirs, ambisi yang besar terhadap dunia melampaui dari batas kemampuannya. Bisa dipahami ya? Dan ini subhanallah baru sedikit kita belajar dari beberapa nama-nama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau seorang hamba setiap hari mempelajari nama-nama Allah, merenungi lagi, memahaminya lagi, pasti di dalam hatinya ada ketenangan hidup.